Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Alhamdulillah kita sama-sama telah hadir di Musholah Darus Sa'adah dengan iringan doa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sa'adah, yang sukses, yang bahagia, baik di alamul dunya maupun di alamul akhirah. Kita awali majlis ini dengan pembacaan Ummul Quran daripada suratul Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza adartum mautakum faqbidu basara wa innal basara yatba'ur ruha wa qulu khairan fa innal malaikata tu'minu ala ma yaqulu ahlul mayyit. Rawi Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Sadat bin Awas radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Sadat radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza adartum mautakum, apabila kamu menyaksikan orang yang sudah meninggal dunia, faqmidu basaruhu, maka kejamkanlah pandangan matanya, kejamin matanya. Wa innal basara yatba'ur ruha, maka sesungguhnya pandangan itu mengikuti ruhnya. Wa qulu khairan, maka kamu katakanlah baik untuk si mayit. Fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat tu'minu, mengaminkan apa yang dikatakan ahlul mayyit. Ketika ada seorang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup dan ada tanda-tanda dia akan meninggal dunia, dari sesak napasnya, pandangan apa? Pandangan hampa, dan dia tidak kenal dirinya dan orang sekelilingnya. Itu tanda-tanda mau mati, udah nggak kenal, mata melek, merem, ya, napas tersendat. Itu tanda azal mauti. Kita pegang kaki pucet, mukanya pucet, dingin, ya. Sunnah untuk membacakan ayat daripada ayat Allah, termasuk baca Yasin, baca apa? Surah Tabarak, surah Ar-Rahman, suratus Sajadah, surah Ad-Dukhan, termasuk surah Ar-Ra'd. Bagi itu keluarga yang hadir, panggilin sanak saudaranya supaya menyaksikan kematiannya. Alangkah bahagia jika kita nanti meninggal dunia, kita dikelilingi orang-orang yang kita cintai. Mereka mengiringi penghabiskan napas kita yang terakhir. Kita ngelihat keliling dari keluarga kita membaca Al-Quran, kemudian mentalqini di telinganya dengan mengucapkan, wahai ayahku, wahai ibuku,
wahai saudaraku, wahai pamanku, ataupun wahai sahabatku. Qul, kamu katakan la ilaha illallah Muhammadur. Sebab ketika seorang sedang najak mau meninggal dunia, ini lidah sudah kaku, enggak bisa dia mengucapkan kalimat tauhid kecuali akan keluar dari hati yang sangat dalam dan pikiran. Enggak seperti kita, ketika kita ajanin orang ini langsung bisa mengucap. Kalau orang sakaratul maut kagak bisa. Dia mengucapkan di dalam hati. Kenapa? Lidahnya sudah bengkok. Allah sudah haramkan lidah itu menyebut namanya. Allah haramkan untuk makan dan minum dari makanan-makanan dunia. Telah di stop, telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mumpung lisan kita masih bisa bergerak, pikiran kita dalam keadaan tenang, denyut jantung kita masih tetap berjalan, selalulah kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazkuruni azkurkum, ingatlah engkau kepadaku dimanapun kalian berada, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, maupun dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Allah selalu kita sebut namanya. Nanti Allah akan menyebut kita ketika kita di mana-mana. Dimanapun kita berada, selalu ingat kepada kita. Alhamdulillah. Uzkuruni azkurkum, ingatlah engkau kepadaku, aku akan ingat kepada engkau. Kapan Allah akan ingat kepada kita? Khususnya ketika seorang sedang sakaratul maut, ditalkinin oleh keluarga kita yang mencintai kita. Pas di akhir hayat kita menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab ketika seseorang membaca ayat-ayat Al-Quran, itu mengundang rahmat Allah Ta'ala supaya turun ke alam dunia dengan bacaan Al-Quran. Ijtama qaumun min fi baitin min buyutillah. Apabila suatu kaum kumpul di rumah-rumah Allah di mana aja, dia membaca tadarusan Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumul malaikatu, dan malaikat mengerumuni mereka. Alhamdulillah. Mengundang rahmat dan ampunan Allah, mengemis kepada Allah supaya turun rahmat dan ampunannya, keberkahan, diturunin para malaikat karena dibaca-baca ayat-ayat Quran, tahmid dan dzikir, memberikan kemudahan. Dia menyebut kalimat tauhid. Man qala la ilaha illallah fi ahri umrihi dakhalal jannah. Sampai saja yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayatnya, jaminannya adalah surga. Tuh, jaminannya surga. Jaminannya surga. Sebab syaitan itu mengganggu manusia ketika sakaratul maut. Itulah menggoda manusia terakhir supaya melenceng akidahnya, menyembah syaitan. Sebab seorang sakaratul maut, andai kata dituangin rasa haus dan lapar sangat luar biasa, tidak ada yang bisa menghilangkan lapar dan hausnya ketika orang sakaratul maut. Walaupun air lautan dimasukkan ke mulutnya sehingga air lautan itu habis sehingga setetes, tidak bisa menghilangkan rasa haus. Makanya keutamaan orang yang berpuasa, cukup dia lapar dan haus ketika ibadah puasa. Ketika sakaratul maut ataupun di alamul barzah ataupun nanti dibangkitkan yaumul qiyamah di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak merasakan haus dan lapar karena dulu di dunia suka puasa. Yang kedua, untuk menghilangkan rasa haus dan lapar ketika sakaratul maut dan di alamul barzah ataupun ketika bangkitnya nanti hari kiamat di padang mahsyar,
wasraqal ardu binur rabbiha, telah nampak dan terang menerang cahaya padang mahsyar dengan keadilan Tuhanmu tuh, dalam surah Ad-Dumar gitu. Yang kedua adalah orang yang suka ngasih makan orang, istilah kata yang suka nraktirin. Yang suka apa? Yang suka nraktirin. Dikit-dikit, yuk jalan yuk, ada rezeki nih. Loh, mantap gak? Kita lagi makan nih, ada temen, bayarin aja. Apalagi kita lagi makan sotomi, kita ngeliat nih orang tampangnya kasihan bener ya. Kan kelihatan, lihat tampang orang nggak punya duit atau punya duit pas-pasan tapi nggak berani ngomong. Apalagi kita dengar, Kang, sotomi separuh aja ya, yang penting nasinya banyakin. Kawan deh tuh, kuahnya tambahin. Ketahuan deh tuh, tawarin lagi, minumnya apaan? Es jeruk atau teh manis? Tawar aja dah. Tuh tawar, pas dia ngeliat tawar 3.000, air putih aja dah. Tukang ngeraktir, oh kita denger nih orang begitu, iya gak? Kita makan, iya gak? Kita makan, selesai kita makan separuh nih, kita pora-pora bangun dah. Tuh tukang lagi ngelayanin tuh, bang jangan separuh dia, penuhin. Kalian bungkus 4 bungkus untuk bawa pulang. Itu kasir lewat saja semuanya. Tuh, cakep gak? Biarin aja, jangan bilangin. Ketika kita makan duluan, kita udah nih, kita bayar, kita tinggal. Kita tinggal. Jangan ngasih tahuin, lu makan yang banyak aja dah, gua udah bayarin. Yang begitu. Itu namanya pengen dipuji. Orang juga malu jadinya. Orang juga kalau begitu ngabarin gitu pahala hilang. Karena ngasih tahu, sembunyi aja, sir sodakoh, jangan sampai orang tahu. Takutnya kita kasih tahuin nih orang sebelah sono juga ngiri, gua kagak apa. Teganya kan gitu. Tuh, termasuk kalau pengen meninggal dunia enak, gampang, nggak merasa haus dan lapar ketika sakaratul maut ataupun di alamul barzah ataupun bangkitnya yaumul kiamah di padang mahsyar, sering-sering kita puasa, sering-sering ngajak makan orang. Itu aja amalannya. Jangan makan sendiri mulu. Kalau makan sendiri mulu, lu aus dan dar. Kalau mati aus banget, lapar banget. Kenapa? Dulu orang pelit tuh, ketahuan. Ngap, ikan mujair. Hati-hati lu, gue bilangin aja. Oke. Kalau memang dia meninggal dunia, pagmidu basara, maka kejamkanlah apaan? Matanya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ala millatir Rasulillah. Istauduka ya Rabbi ruhahu. Bismillah dengan nyebut nama Allah, ala millati Rasulillah, atas agama Rasulullah. Aku titip ruhnya kepada engkau. Aku titip ruhnya kepada engkau. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Doain. Kemudian kita katakan bahwa orang ini meninggal dunia dalam keadaan baik dan amalnya baik. Sebab apa yang dikatakan sekeliling jenazah itu akan diaminkan oleh malaikat. Pokoknya setiap orang mati meninggal dunia pasti melek. Ya mungkin kagak, kecuali orang buta. Setiap orang mati meninggal dunia pasti melek. Kenapa? Lipa innal basara yatba'ur ruh. Sungguhnya pandangan itu akan melihat ruhnya. Tuh ruhnya tuh diapain?
Dibawa, ditarik oleh malaikat. Ditarik oleh malaikat. Dia ngeliat itu. Termasuk yang dampingin malaikat Ijrail. Kalau di dunia berteman dengan orang yang baik, itu temannya pada datang. Andai kata dia punya teman atau guru orang yang soleh, itu bakalan datang ngabarin ketika orang itu akan meninggal dunia. Mang Habib Abdullah Imam Al-Arif Billah Al-Qutub, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Lugi. Itu saya punya guru wali min auliyaillah. Beliau mengatakan, siapa saja dari muridku, kalau dia meninggal dunia, akulah yang nyolatinya. Akulah yang nyolatinya. Kalau aku meninggal duluan, aku akan kabarkan muridku apabila ia akan meninggal dunia. Makanya itu banyak murid-muridnya ataupun yang pencinta-pencintanya, sebelum meninggal dunia udah dikabarin. Udah kabarin tuh. Bahkan gurunya itu nunggu malaikat ketika datang akan menyebut rohnya. Itu ditungguin sama malaikat. Apa namanya gurunya. Kalau gurunya min arifillah min dzurriyyatir rasul, itu malaikat hati-hati untuk mencabut rohnya, karena orang yang dicintai gulbun mu'allakun lis-salihin, karena hatinya cinta dengan orang-orang yang soleh. Tuh orang yang biasa ditawasulin tuh berdatangan itu. Berdatang dengan, makanya perlu kita tawasulan dengan orang yang soleh. Bakal nolongin kita di mana? Ketika sakaratul maut, ketika di alamul barzah. Tuh perlunya kita punya guru orang yang soleh, wali min auliyaillah. Itu luar biasa. Bisa melihat sesuatu yang di luar pandangan manusia. Itu luar biasa. Bahkan di alamul barzah pun itu ditungguin. Ketika ada malaikat akan bertanya, malaikat Munkar dan Nakir udah diduduk tuh tungguin. Tuh seorang guru, masya Allah. Makanya guru apaan? Orang tua ame guru itu paling abdulnya guru. Kata Nabi, abukum salasah. Bapak kamu ada 3. Pertama, bapak yang melahirkan kamu, yakni kedua orang tuh tua. Bapak mayujawwija bintah laka, yakni orang tua yang mengawinkan putrinya untuk engkau. Namanya apa? Mertu. Yang ketiga, abuka allazi allamaka dinaka. Bapak kamu yang mengajarkan kamu agama, wa huwa afdalu, itulah yang paling afdal. Kenapa? Karena orang tua yang mengurusi jasad kita. Jasad bakalan hancur. Tapi guru yang mengajarkan roh kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahdah. Laula murabbi ma arabtu rabbi. Andai kata aku tidak kenal murabbi, pendidik aku, yakni seorang guru, aku tidak kenal hakikat Tuhanku. Itu adalah guru. Guru yang mengajarkan agama, yang mengenalkan engkau ke jalan yang benar, yang menuntun engkau kepada perbaikan, yang menguatkan kaidah-kaidah keimanan dan keislaman kita, yang apa? Yang mengajak kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ruh kita. Sekan ruh itu kekal dan abadi. Kalau punya guru, punya pangkat kedudukan yang sangat tinggi, itu diawasi kemanapun guru muridnya berjalan, dan mencintai orang yang mencintai dia. Ini murid-muridnya pasti dicintai oleh guru-gurunya dia. Siapa saja yang apa? Yang bikin ngeselin, yang menghalang-halangi dakwanya,
yang menjelek-jeleki dirinya, walaupun tuh muridnya nggak balas apa, diem dah. Gurunya marah, itu, wah tibala. Sama kayak kita nih, kita jalan sama teman kita dijahilin sama orang, kita dijahilin sama orang. Namanya orang jahilin kita, kadang-kadang kita ngebalas gak? Kadang-kadang kita diam. Orang jahilin kita, caci maki kita, hina kita depan orang, kita kagak ngelawan, diam aja. Tiba-tiba ada orang yang kenal kita, dibelain gak kita? Belain. Udah ngomong barangan lu, marah gak orang lain? Tuh. Sama kalau punya guru gitu. La haula wala quwata illa billah. Fa innal malaikata, sungguhnya para malaikat akan mengaminkan apa yang dikatakan oleh keluarga mayit, yakni orang sekelilingnya. Ketika meninggal dunia langsung angkat kedua tangan, alhamdulillah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, isyhadu inna hadzal mayyit min ahlil khair. Tuh. Doain itu. Kemudian saksikanlah wahai keluarga, sungguhnya mayit ini min ahlil khair. Baca Fatihah, kemudian baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Tulis dah namanya, alamatnya, umurnya, jam berapa dia meninggal. Meninggalnya di rumah sakit, atau di rumah, atau di kebun, atau di empang, ya? Si fulan meninggal dunia di pinggiran empang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak? Butin. Enggak? Umumin dah di musola, di masjid. Sunnah ngumumin. Orang ngumumin, ini ngumumin ada dua sunnah. Pertama, ngumumin apa? Orang nikahan, itu sunnah ngumumin nikahan. Orang nikah umumin, biar orang tahu bahwasanya anak kita akan melaksanakan nikah. Kita sebagai saksi. Suatu saat dia tinggal di suatu tempat, kemudian bawa bininya, kita jangan curiga. Udah nikah belum? Udah, kan diumumin. Orang udah tahu. Undangan udah dapat, Pak Haji nggak dateng sih. Benar? Umumin. Mau nikah diumumin, tapi cerai jangan. Cerai jangan diumumin. Yang kedua, ketika meninggal dunia, biar ketahuan kita masih hidup atau udah mati. Diapain? Umumin. Kenapa diumumin? Biar orang dia mendoakan dan menyolatkan. Tuh kemarin ada orang meninggal jamaah kita tuh, jamaah kuliah subuh. Abdul Khair bin Abdur Rahim meninggal dunia umur 55. Dia bukan orang kaya, bukan kiai atau ustadz, orang biasa. Orang biasa. Cuman rajin banget ngajinya. Kalau kuliah subuh masang bendera, dah itu aja tugasnya. Suruh pimpin doa kagak, jadi imam juga kagak. Betul? Cuman demung kroyok-kroyok berbuat baik. Meninggalnya gampang, subhanallah, yang tadinya banyak. Yang nyolatin tadi sholat zuhur penuh tuh masjid Talisan. Penuh sampai samping-samping emperan. Ini kan luar biasa. Jadi kemuliaan seseorang itu akan ditampakkan oleh Allah ketika meninggalnya. Banyak orang yang nyolatin, banyak yang takziah. Kenapa? Karena berkumpul dengan orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Karena suka ngaji kelilingan sana sini, ketika meninggal dunia, orang-orang yang baik Allah gerakin hatinya supaya menyaksikan, untuk menyolatkan dan mendoakan. Tuh kemanfaatan kita bergaul dengan orang yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.